Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem, dimanapun Anda berada. Khususnya bagi anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu kali ini untuk merenungkan firman Tuhan di hari Selasa 3 Februari 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 133, bait yang pertama dan yang ketujuh. Ayat firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dan yang sekaligus ditetapkan HKBP sebagai ayat harian adalah yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitaan Injil adalah sebuah istilah yang sudah sering kita dengar. Juga merupakan tugas yang harus dilakukan oleh gereja yang sungguh-sungguh gereja. Baik gereja sebagai pribadi dan persekutuan maupun gereja sebagai organisasi. Artinya, kita sebagai gereja maupun lembaga-lembaga yang menyebut diri sebagai gereja, misalnya HKBP, harus melakukan pemberitaan Injil. Dalam satu sisi, gereja memang harus memberitakan Injil. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa gereja, baik kita sebagai pribadi maupun persekutuan, adalah juga hasil dari pemberitaan Injil. Dan firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa pemberitaan Injil yang kita terima adalah pemberitaan yang bukan hanya sekedar kata-kata. Artinya pemberitaan Injil bukanlah serangkaian kata dan kalimat yang dibuat-buat atau dikarang-karang. Bukan rangkaian kata yang bernama retorika, yang dibuat untuk menarik hati pendengarnya. Bukan pula juga rangkaian kata-kata dari akal pikiran manusia belaka, seperti filsafat dan moral. Pemberitaan Injil yang kita terima sesungguhnya adalah buah dan bentuk pekerjaan Roh Kudus. Kita menjadi percaya oleh pemberitaan Injil. Itu bukan karena kekuatan dan kepintaran manusia yang menjadi pemberitanya, namun karena kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dapat kita katakan bahwa bukan karena bujuk rayu manusia maupun rangkaian kata dari pemberitanya kita menjadi percaya kepada Kristus. Bukan pula karena kita ini pintar atau cerdas untuk memahami isi dan makna pemberitaan Injil itu. Kita menjadi percaya kepada Injil karena Allah Roh Kudus
yang bekerja di dalam kita dan bagi kita. Iman kita kepada Kristus adalah karya ilahi yang dilakukannya di dalam diri kita. Oleh karena itu, apa yang kita percaya yang asalnya dari pekerjaan Roh Kudus adalah suatu kepastian yang kokoh, sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi kebenaran dan pemberitaannya. Tidak ada satupun hal di dunia ini yang dapat meruntuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan janji keselamatan oleh karena iman itu juga adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin terbantahkan. Dan kini, melalui firman Tuhan hari ini, sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah persekutuan yang terbentuk karena pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan mengajak kita untuk meneladani kehidupan Rasul Paulus, yaitu menjadikan hidup kita sebagai teladan bagi sesama anggota jemaat Kristen maupun bagi orang-orang yang masih di luar, sehingga pemberitaan Injil yang juga kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai gereja sepadan dengan kehidupan yang kita nampakkan kepada mereka. Bukankah dengan cara itu juga Rasul Paulus memberitakan Injil? Bukan hanya dengan mulutnya, namun juga dengan cara hidupnya. Dengan demikian, cara hidup kita yang sungguh-sungguh sepadan dengan pemberitaan Injil itu dapat juga memberitakan Injil bagi banyak orang, sehingga Roh Kudus juga turut bekerja agar mereka percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk pekerjaan-Mu di dalam Roh Kudus bagi kami, sehingga kami menjadi percaya kepada pemberitaan Injil bahwa Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang tunggal, yang memberikan kepada kami pengampunan dosa dan keselamatan. Kiranya kami pun dapat memberitakan Injil itu, baik melalui verbal maupun juga kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.